bensound.com. Tadi contoh reboisasi itu gaya pengolahan limbah, itu gaya hidup berkelanjutan. Contoh apa lagi? Hemat listrik, hidup berkelanjutan. Kalian enak di Sukabumi, tiap hari nyala di rumah. Nah, kalau di Kalimantan nggak begitu. Saya 1 minggu di sana kebagian padam pasoknya. Jadi ingat masa kecil, ya, wahek, ya, lampu, jempol. Di sana digilir, Pak. Suatu saat tidak menutup kemungkinan Jawa pun akan seperti itu. Kenapa? Semakin banyak rumah dan sebagainya butuh energi listrik, maka harus hemat listrik itu. Nah, pada saat tidak dipakai mati nih, kayak ini matikan hemat. Kita terang, ya. Apalagi hemat air. Di kita masih lama di Sukabumi, di Bandung luar biasa. Nah, sudah mulai, Pak. Saya itu kalau pakai pan, renas itu jam 1 malam sampai jam 3 baru nyala. Kalau tidak dibantu di rumah pakai simbol, udah keteter. Itu begitulah. Luar biasa itu, Pak. Kalau nggak ada air. Kemarin saya di Indramayu, kaget juga, Pak. Begitu wudhu, sholat subuh, asin airnya. Maka saya bilangkan, karena di sini ada tema rekayasa dan teknologi, kembali basicnya adalah teknologi. Coba bisa nggak nih berubah dari asin menjadi netral, sehingga itu nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu, gitu ya. Contoh-contoh yang lainnya, gaya hidup berkelanjutan. Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu apa saja? Ada budaya, ada seni, macam-macam. Ada permainan tradisional. Nah, maka di Jawa Barat ada namanya Jabar Masaki, ya. Itu permainan tradisional. Di Bandung ada setiap hari Jumat itu permainan tradisional. Kelihatan anak-anak yang kurang bahagia masa kecil. Laki-laki main engral, perempuan main apa itu? Main sonda, macam-macam, luar biasa. Itu zaman kita dulu, ya Bu ya. Ibu mengalami, ya. Oh Pak, maka kita dulu sehat-sehat, ya Bu ya, sehat-sehat kita itu. Jam 7 sampai jam 12 sekolah SD, jam 1 masuk sekolah agama. Begitu asal semua ke lapangan, segala permainan ada. Maghrib sudah di masjid lagi. Sehat, jangan sakit perasaan saya. Sekarang anak-anak pakai apa? Sakit terus. Mata rusaknya banyak pakai kacamata minus dan sebagainya. Karena seperti itu. Apalagi kemarin dari 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun. 2 tahun gak belajar di rumah aja ya. Senang gak belajar di rumah terus? Udah ngapain ya sekolah gitu? Tapi hasil survei penelitian di Provinsi Jawa Barat, begitu dibagi instrumen siswa, pada dasarnya 98% anak mau tatap muka, tidak mau di rumah lagi, bosan dan sebagainya. Betul ya? Dari itu COVID-nya negatif ya Pak ya? Betul ya? Tetapi positif tuh secukupnya. Ngerti nggak? Nah, ngerti nggak apa-apa. Negatif ya COVID-nya, tapi secukupnya di positif. Oke. Apa contoh kearifan lokal? Kuliner, Sukabumi terkenal kuliner.
kota Sukabumi atau kecamatan apa namanya? Apakah bisa dilaksanakan satu hari? Nggak bisa, Pak. 1 minggu tuh pelaksanaan. Coba di sini diadakan proyek bazar kuliner se kota Sukabumi misalnya di sini. Luar biasa. Dilakukan persiapan. Kan di modul itu kan ada persiapan pelaksanaan dan di aktivitasnya itu. Ya, ada pengenalan tentang kuliner atau apa namanya kearifan lokal kuliner, ada konseptualisasi lebih pendalaman, kemudian tahap aksi itu. Artinya setiap siswa diberi tugas oleh guru-gurunya mendata kuliner di setiap RT RW lingkungannya. Itu hari 2 hari itu baru selesai. Berikutnya, kalau sudah data, ada banyak kuliner di Sukabumi ini. Terus siapa yang akan mengisi stand? Biar anak cari. Bisa orang tua, bisa para sahabat dan sebagainya. Apalagi cari sponsor. Dan di mana-mana kuliner mah diundang. Cari sponsor. Kerjasama dengan mana-mana dan sebagainya. Baru pelaksanaan. Berapa hari itu pelaksanaan? Biasanya kuliner mah sebenarnya Sabtu Minggunya. Karena masyarakat tidak bekerja langsung misalnya. Baru evaluasi. Lama itu. Maka kalau 1 hari dianggap 10 JP, kalau 5 hari udah 50 JP, Pak. Begitu maksudnya. Maka kebanyakan itu di blok itu pelaksanaannya tadi. Dalam 1 semester 3 minggu pelaksanaan itu. Begitu. Salah satunya contoh seperti itu. Apalagi kearifan lokal. Misalnya tadi permainan tradisional bisa berbarengan. Pada saat kuliner ada permainan tradisional, Pak. Nah, di sini altar namanya. Itu kearifan lokal. Kayaknya kami juga bisa melibatkan masyarakat kan? Kita punya lapangan luas dan sebagainya. Silakan, Bapak. Itu kalian, dari kalian untuk kalian, oleh kalian. Begitu, ya, contoh. Bangunlah jiwa dan raganya. Apa kira-kira? Tadi olahraga, raga itu olahraga fisik. Dari pagi ini olahraga apa dan sebagainya. Ada SKD yang terbaru sekarang misalnya. Dan lain-lain. Jiwanya apa? Keagamaan. Bapak mengadakan wajib malam tuh 3 hari misalnya. Bisa Pak? Bisa. Yang lain seperti itu Pak. Wajib malam. Apa yang dikerjakan malam? Banyak. Ada tahajud, tadarus, zikir. Ya, contoh. Tadabbur alam misalnya itu ya keluar. Silakan. Itu. Bangunlah jiwa raganya. Atau apa topiknya? SMK 3 Sukabumi menolak narkoba misalnya. No drug misalnya. Wah, apa persiapan dan sampai pelaksanaan sampai terjun ke lapangan, ke lapang, ke masyarakat, ke jalan, pakai poster dan sebagainya. Bahkan bisa disosial dramakan. Itu kegiatan-kegiatan di proyek itu contoh. Ya. Apalagi itu apa? Ya. Bullying misalnya. Itu kemarin udah ada ya kegiatan bullying itu. Nah itu contoh. Apalagi grooming, nah dan sebagainya. Salah satunya kegiatan-kegiatan itu. Suara demokrasi. Apa contohnya? Pilkasis. Apa pilkasis? Pemilihan ketua OSIS atau dilaksanakan di dia atau bukan sudah dilaksanakan? Nah, coba kalau itu dipakai bagus tuh, kerjasama aja Pak. Siapa ininya dari siswaan dan sebagainya. Jadi jangan parsial lagi, utuh gitu. Dalam rangka P5 salah satu suara demokrasi adalah pilkasis. Dan itu tidak bisa 1 hari Pak. Karena dirancang. Contoh modulnya ya. Dirancang dari persiapan. Iya. Pemilihan dulu apa? Penjaringan calon. Ayah saudara lo jadi Pak. Total. No. Sejak kelas berapa calon. Diseleksi terus Pak. Administrasi dan seterusnya.
ada masa kampanye, ada masa debat. Sekarang kita debat. Oh luar biasa Pak, seminggu tuh baru bisa dilaksanakan. Semua yang melaksanakan siapa? Siswa. Gitu. Ya, ini pengalaman saya Pak menjadi kepala SMK 3 Bandung. 2008 saya sudah melaksanakan pemilihan secara langsung. Dulu dikenalnya dengan Blue Bear. Langsung, umum, bebas, rahasia. Seminggu Pak tuh. Siswa saya dulu ada 2.400. 60 lomba. Dulu 60 lomba. Nah, jadi waktu pelaksanaan saya undang Ketua KPU Jawa Barat, almarhum Pak Yayat yang meninggal. Termasuk anggota dewan hadir Pak di aula itu. Sampai dia mengatakan, Pak Nana, ini TPS terbanyak se-Indonesia. Ada 30 TPS Pak. Biasanya kalau kita pemilihan berapa TPS kebanyakan? Paling 5, 4, 3 kan? Kita ada 30 Pak. Siapa yang bikin? Siswa. Sekolah hanya memfasilitasi. Itu apa? Dan luar biasa Pak. Bahkan dalam pelaksanaannya, anak-anak pakai pakaian budaya nasional. Masing-masing TPS beda gitu Pak. Ada Jawa Barat, ada Betawi, macam-macam. Gitu. Ya. Terus saya sampaikan kepada mereka, ya, yang terhormat Bapak Ketua KPU termasuk anggota Dewan. Kami di sini hanya ingin anak-anak itu menerapkan ilmu pengetahuan hidup berdemokrasi. Insya Allah kalau di sekolah tidak akan terjadi politik, apalagi serangan pajak. Padahal ketawa mereka ada Pak. Yang demokrasi Pak. Gitu. Coba ini Pak, dirancang banyak irahan. Sekarang mulai Pak, saudara kita dalam satu. Rata-rata November Pak, Oktober November dilaksanakan. Dirancang, modulnya disiapkan. Iya. Nah, sekarang dirancang modulnya Bu ya. Gitu Bapak ya. Dan nanti bisa saja kan gini, di modul itu kan ada tahap aksi. Nah, ada pengenalan, konseptualisasi, aksi dan refleksi. Di konseptualisasi itu boleh mengundang dari luar narasumbernya. Misalnya dari KPU atau dari mana gitu ya, berkenaan dengan masalah itu. Itu kalau secara demokrasi. Nah, gitu. Rekayasa teknologi, kira-kira apa yang bisa di sini? Di sini nggak ada basis teknologi. Oke. Tapi kalau bisa, misalnya apa yang bisa dilakukan? Nah, termasuk mungkin di busana ya. Teknologinya udah canggih kan? Nah, betul. Kita pakai Corel ya. Nah, gambar. Kewirausahaan. Ya, silakan. Banyak sekarang kegiatan kewirausahaan. Walaupun di SMK di Pasir F ada namanya PKK, Proyek Kreatif Kewirausahaan. Dulu namanya produk. Nah, sekarang namanya proyek. Tapi di kelas 10 boleh, ya. Untuk penelitian. Terakhir kebekerjaan. Contohnya apa kebekerjaan? Temanya misalnya apa? Meraih sukses melalui sukses menggali potensi diri itu. Bisa tema itu. Atau apalagi misalnya tentang kebersamaan, kebekerjaan dan sebagainya. Misalnya dilatih membuat surat lamaran kerja yang benar. Dilatih wawancara. Dilatih public speaking, wawancara. Kenapa? Karena sekarang bekerja itu pasti melalui wawancara. Bagaimana body language-nya, bagaimana menggunakan bahasa yang efektifnya, termasuk latihan psikotes. Ada guru BK nggak? Ada. Kalau BK kan bukan CT, tapi CLBK. Kalau yang lain capaian pembelajaran, kalau dia CLBK.
Apa CLBK? Capaian layanan. Beda ya. Nah, ibu pernah nggak di sini? Anak dilatih psikotes. Good. Karena itu sekarang bekerja ada di psikotes dan kebanyakan berguguran di psikotes. Sekarang sudah ada instrumen yang bebas dipakai ya. Kalau dulu kan itu lisensinya psikolog. Nah sekarang bebas. Minimal itu nanti anak-anak paling mungkin nanti di kelas 12. Lalu masa. Karena itu luar biasa. Nah itu kebekerjaan. Nah dari 8 tema ini, Pak Sofyan, 3 tema kelas 11, 12 harus dipilih. Wajib 1, 2 pilihan. Yang wajib apa? Kebekerjaan. Tiap tahun harus dilakukan kebekerjaan. Yang lainnya pilihan 2 tema. Kelas 10, 11, 3 tema. Kelas 12 hanya 1 tema kebekerjaan. Kenapa? Perhatikan juga jumlah JP-nya. Kelas 10 288 JP. Kelas 11 144 JP. Kelas 12 36 JP. Kenapa? Karena hanya 1 semester. Itu. Dirancangkan pembelajaran 5 semester. Karena semester 6 adalah pelaksanaan PKL. Jadi begitu, ya. Nah, jadi 288 itu equivalent dengan 8 JP. 144 4 JP, 36 1 JP tadi. Nah, oleh karena itu dirancang ini. Kalau 288 itu 3 tema, kalau dihitung pasar berarti 1 tema 96 JP. Ya, plus minusnya nanti tinggal dilihat kegiatannya, tidak harus sama. Ini kalau dihitung pasar. Maka nanti Pak Sofyan bagi guru-guru membuat modul itu bagi 3 kelompok. Si A, B, C membuat tema apa? Kegiatannya apa? Dalam 1 tema boleh lebih dari 1 kegiatan. Bukan hanya 1 kegiatan. Misalnya tadi suara demokrasi 5 hari. Kalau 1 hari 10 JP hanya 50 JP. Berarti masih ada sisa. Apalagi kegiatannya. Kalau kearifan lokal misalnya kuliner hanya 5 hari. Oh, tambah mungkin kegiatan apalagi misalnya permainan tradisional, bisa seperti itu. Salah satu contoh. Bangunlah jiwa raganya misalnya. Tadi olahraganya, agamanya, atau yang lain. Apakah narkoba bisa masuk ke bangunan jiwa raganya? Bisa. Begitu ya? Karena tentang narkoba di Al-Quran ada, diharamkan. Raganya juga rusak dan sebagainya. Jadi coba dicobakan dilakukan. Supaya nanti anak-anak juga lebih paham dan insya Allah di sini bebas narkoba semua. Karena narkoba merusak segala-galanya. Jangan coba-coba. Ya. Nah, ini kira-kira berkenaan dengan tema. Tema nih. Nanti topiknya kegiatannya silakan oleh sekolah ditentukan dan dituangkan dalam modul ajar. Gitu. Kalau tadi modul P5 bukan modul ajar. Ini tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang masuk kepada komponen modul. Komponen modul. Ada profil, ada tujuan, aktivitas, dan sistem. Nah, profil itu tujuan tema, ya. Temanya apa, motifnya apa. Termasuk fase. Kita masih di fase E ya, karena baru kelas 10. Kemudian durasi kegiatannya berapa JP dicantumkan. Nah, baru tujuan. Ada pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, aktivitasnya alur aktivitas. Maka di modul itu sebetulnya isinya ada bagian A itu ada tujuan, alur kegiatan, dan target pencapaian. Nah, target pencapaian.
sehingga sukses bagi kalian. Saya doakan anak-anak yang hadir sekarang kelas 10